Hai, selamat datang di channel Alur Rebahan. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah film berjudul Love the Way You Are yang memiliki genre romans komedi drama. Film ini menceritakan seorang gadis periang, jujur dan berani bernama Zhao Linlin, seorang gadis yang malas belajar dan kerjanya hanya bermain-main saja. Namun, kehidupannya berubah ketika ia masuk ke universitas yang sama dengan teman masa kecilnya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua remaja yang berada di dalam kereta. Lalu, kita ditarik mundur ke masa lalu. Ada seorang gadis kecil yang berani dan mengeluarkan bela dirinya untuk menyelamatkan seseorang dari bulian. Film pun kembali ke masa depan saat Zhao Linlin atau yang kita panggil Lilin masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Linlin selalu disuruh belajar dan belajar oleh ibunya, namun Linlin tidak pernah mendengarkan apa kata ibunya. Di sisi lain, Linlin memiliki tetangga kutu buku yang selalu belajar dan memiliki banyak prestasi, tidak seperti dirinya atau kebalikan dari dirinya. Ibu Linlin akhirnya memarahi Linlin dan menyuruh Linlin untuk mengikuti cara tetangganya belajar. Jika tetangganya belum selesai belajar, maka Linlin pun tidak boleh berhenti belajar, dan begitu pun sebaliknya. Mulai hari itu, Linlin mulai bergadang untuk belajar dan mengikuti gerak-gerik tetangganya tersebut. Suatu hari saat Linlin sudah kesal, dia memiliki niat buruk kepada tetangganya yang ternyata bernama Fang Yuk. Namun, rencananya itu gagal dan dia malah memberikan sebuah apel kepadanya. Malamnya, Linlin memiliki sebuah rencana lain, yaitu dengan menjodohkan Fang Yuk dengan Ruting, seorang gadis cantik di sekolahnya. Linlin percaya jika seorang kutu buku akan mematikan lampunya ketika dia sedang jatuh cinta. Linlin pun membuat surat agar bisa menjodohkan mereka berdua. Siapa sangka, ternyata rencana Linlin berjalan dengan sempurna, dan beredar rumor kalau Fang Yuk dan Ruting sedang berpacaran. Malamnya ia melihat lampu kamar Fang Yuk tidak menyala dan merayakan dengan bermain-main seperti biasanya. Setelah hampir seminggu tidak belajar, tiba-tiba lampu kamar Fang Yuk menyala kembali. Namun Linlin menyadari kalau Fang Yuk sedang tidak belajar malam itu. Beberapa hari setelahnya, Ruting dikabarkan pindah sekolah, dan setelahnya Linlin mulai belajar kembali setiap harinya. Sampai saatnya pengumuman di sekolahnya tiba. Linlin, seorang gadis yang pemalas, berhasil masuk ke universitas terbaik di negaranya berkat usahanya belajar dan mengikuti setiap gerak-gerik Fang Yuk. Tapi entah kenapa, kita diperlihatkan Fang Yuk yang sedang dimarahi oleh gurunya dan ditempatkan di jurusan peternakan seperti Linlin. Mereka berdua pun pergi ke universitas tujuannya dengan menggunakan kereta yang sama dan saling tanya jawab dan menyayangkan Fang Yuk yang harus terjebak di jurusan peternakan dengan kepintarannya. Sampainya di universitas, Linlin yang senang berlarian tanpa arah dan hampir menubruk seniornya yang bernama Xiaoxi dari jurusan biologi. Oh iya, di sini biologi merupakan jurusan yang paling banyak peminatnya. Lanjut. Xiaoxi mengira Fang Yuk dan Linlin merupakan pacar masa kecil karena mereka datang dari tempat yang sama. Setelahnya, Linlin berkenalan dengan teman satu kamarnya dan membagi-bagikan makanan dari tempat asalnya. Saat di depan kampus, Fang Yuk melihat Ruting yang ternyata masuk ke kampus yang sama dengan dirinya. Mereka pun sedikit berbincang-bincang. Jurusannya mengadakan pertemuan pertama untuk memperkenalkan tentang jurusan yang mereka ambil. Namun, saat kepala jurusan peternakan bertanya kenapa mereka mengambil jurusan peternakan, banyak di antara mereka yang ingin pindah jurusan ataupun hanya sekedar kuliah. Malamnya ada acara orientasi mahasiswa yang dihadiri oleh semua mahasiswa baru. Linlin kembali bertemu dengan Xiaoxi yang akan tampil di panggung dan meminta disemangati oleh Linlin. Lalu, Ruting yang ingin duduk di sebelah Fang Yuk ditolak oleh Fang Yuk dan beralasan di sampingnya sudah ada orang yang mengisi. Saat acara sedang berlangsung, Fang Yuk merangkul Linlin dan berkata kalau Linlin adalah pacarnya.
dan Linlin harus menjadi pacar Fang Yuk selama mereka di kampus tersebut. Di kamarnya, Linlin bertanya kepada teman yang pernah satu sekolah bersama Ruting. Linlin bertanya apa yang terjadi antara Fang Yuk dan Ruting di masa lalu. Temannya pun menjawab bahwa Fang Yuk pernah dicampakkan oleh Ruting. Keesokannya, Linlin berbicara dengan Ruting tentang masalah yang kemarin dan meminta agar Ruting tidak salah paham dengan hubungan Fang Yuk dan Linlin. Ruting pun mengajak Fang Yuk dan Linlin untuk datang ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Setelah pembicaraan selesai, Ruting kembali bersama teman-temannya. Dan temannya berkata, mana mungkin orang yang pernah suka kepada Ruting akan suka kepada Linlin. Dan dengan percaya dirinya, Ruting berkata bahwa Fang Yuk hanya marah karena Ruting tidak mengucapkan selamat tinggal saat pindah sekolah. Selesai jam pelajaran, Linlin mengajak Fang Yuk untuk datang ke pesta ulang tahun Ruting. Dan Fang Yuk pun mengiyakan kemauan Linlin tersebut. Malamnya saat selesai membeli baju, Linlin dan Fang Yuk melihat pemotor yang menyerempet seseorang hingga terjatuh. Linlin pun mengejar orang tersebut dan berhasil menjatuhkannya. Saat di kantor polisi, mereka berdebat sampai ayahnya pemotor itu datang. Namun tampaknya ayahnya pemotor itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan anaknya. Linlin yang melihat itu kesal dan berdebat dengan pemotor itu lagi. Keesokannya, jurusan biologi dan peternakan memasuki kelas yang sama untuk pelajaran wajib mereka. Tanpa disangka-sangka, ternyata profesor mereka adalah orang yang mereka temui tadi malam di kantor polisi. Jurusan peternakan disuruh merawat kelinci sebagai bahan penelitian. Namun mahasiswa yang lain tidak senang dengan kegiatannya tersebut karena urusan masing-masing. Beda halnya dengan Linlin yang senang dengan hal tersebut. Akhirnya, mahasiswa yang lain meminta agar Linlin menjaga kelinci mereka juga. Linlin pun menyetujui hal tersebut. Linlin yang tidak melihat Fang Yuk pergi keluar untuk menemuinya. Saat Linlin menunjukkan kelincinya, Fang Yuk tiba-tiba saja pingsan. Ternyata Fang Yuk memiliki trauma masa lalu dengan hewan berbulu. H-1 acara ulang tahun Ruting, Linlin mengajari Fang Yuk berdansa agar nanti bisa berdansa dengan Ruting. Namun, Fang Yuk sulit diajari karena mukanya terlalu serius dan tegang. Linlin pun menasehati Fang Yuk agar bisa berdansa. Linlin pun terus mengajari Fang Yuk berdansa, dan berdansa. Hari H pun tiba, namun Fang Yuk belum ada di tempat tersebut. Linlin menghampiri Ruting dan memberikannya hadiah, dan menyuruh Ruting untuk berdansa dengan Fang Yuk nanti. Saat sedang duduk, Linlin dihampiri oleh Xiaoxi yang memberinya minuman dan mengajaknya berdansa. Fang Yuk pun datang dengan setelan dan penampilan yang berbeda, yang membuat dirinya menjadi sorotan di pesta itu. Fang Yuk menghampiri Ruting dan memberikan hadiah. Lalu, dengan pedenya Ruting berkata, "Terima kasih telah berubah demi dirinya." Dan Ruting mengajak Fang Yuk berdansa. Namun Fang Yuk menolak dan memilih berdansa dengan pacarnya, yaitu Linlin. Saat sedang ingin berdansa, tiba-tiba Fang Yuk mencium Linlin. Dan keesokan paginya, Linlin sudah ada di apartemen kakaknya Fang Yuk. Di kampus, Ruting menghampiri Linlin. Ruting meminta maaf yang intinya sudah melibatkan Linlin dalam urusan percintaannya. Dan berkata ciuman semalam tidak berarti apa-apa karena Fang Yuk hanya ingin membuat Ruting cemburu. Linlin menemui Fang Yuk dan minta putus karena dia hanya dimanfaatkan oleh Fang Yuk. Namun, Fang Yuk tidak menjawabnya dengan serius dan pergi begitu saja. Di balik itu semua, Linlin sebenarnya sudah mulai menyukai Fang Yuk, namun dia tidak menyadari hal tersebut. Ruting menemui Fang Yuk dan meminta agar hubungan dirinya, Fang Yuk dan Linlin bisa menjadi teman baik. Setelah kejadian itu, Fang Yuk mulai bersama dengan Ruting setiap hari dan membuat Linlin merasa cemburu. Saat di satu pagi, Linlin menemukan kelinci kesayangannya hampir mati karena dia beri makan apel. Linlin yang panik meminta bantuan kepada Fang Yuk. Fang Yuk pun datang, walau sebenarnya ia memiliki trauma permanen pada dirinya dan berhasil menyelamatkan kelincinya tersebut. Scene berpindah kepada Ruting yang sedang mengobrol bersama teman-temannya di sebuah kamar mandi. Ruting berkata kepada temannya yang intinya Ruting tidak peduli dengan perasaan Fang Yuk, walau sebenarnya itu hanya bohong. Tanpa disadari,
Lin mendengar pembicaraan Ruting dan terlihat kesal dengannya. Saat mata pelajaran wajib dimulai, profesor meminta agar kelinci yang telah mereka rawat untuk ditidurkan selamanya. Namun, Lin menolak hal tersebut. Setelah berdebat singkat, profesor memberikan kesempatan yang adil kepada Lin dengan syarat satu mahasiswa jurusan biologi harus mendukung dirinya. Ruting pun mengajukan diri sebagai partner Lin. Namun, Ruting memberikan syarat kepada Lin agar dia menjauh dari Fang Yuk karena Ruting menyukai Fang Yuk juga. Tentu hal itu ditolak mentah-mentah oleh Lin. Saat Lin sedang berdiam diri, Lin melihat Fang Yuk dan Ruting yang sedang berpelukan. Keesokannya, Lin yang sudah putus harapan pergi meninggalkan kampus dan membawa semua kelinci dengan mobil kampus. Hal itu diketahui oleh teman-teman satu jurusannya. Dan teman-temannya menyadari satu hal baik dari Lin. Profesor yang melihat hal itu sepertinya langsung menyadari kegiatan Lin untuk membiarkan kelinci itu hidup. Fang Yuk yang tahu kemana Lin pergi langsung menyusulnya dengan kereta. Lalu Fang Yuk melihat Lin yang ingin bunuh diri dan pergi menyelamatkannya. Ternyata Fang Yuk salah paham, sebenarnya Lin hanya ingin mengambil sepatunya yang terseret ombak. Lalu Lin berkata bahwa dia tidak ingin hidupnya dicampuri oleh Fang Yuk dan membenci Fang Yuk yang hanya memanfaatkan dirinya saja dan menyuruh Fang Yuk untuk mengurus gadis yang ia sukai dan menjauh darinya. Fang Yuk memegang tangan Lin dan bilang bahwa ia menyukai dirinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Ruting pindah sekolah dan kenapa Ruting memeluk dirinya. Ia menjelaskan dari awal kenapa ia suka kepada Lin. Yang ternyata, anak yang diselamatkan oleh Lin sewaktu kecil adalah Fang Yuk, yang lemah dan culun. Dirinya mulai modus membeli pensil di toko milik keluarga Lin agar bisa melihat Lin setiap harinya. Hingga akhirnya, Lin memberikan Fang Yuk sebuah pulpen merah, pulpen yang selalu Fang Yuk bawa kemana-mana. Namun, setelah remaja mereka tak lagi saling berhubungan, sampai saatnya Lin harus belajar bersama Fang Yuk sampai bergadang. Fang Yuk ternyata sengaja bergadang agar bisa melihat Lin setiap harinya. Dan dia juga ternyata sudah merencanakan masa depan Lin dengan baik, sampai bisa masuk ke kampus dan jurusan yang sama dengan dirinya. Itu semua sudah Fang Yuk merencanakan dengan matang. Fang Yuk berkata, dirinya terkadang resah karena perkataan yang dikeluarkan oleh Lin. Namun, ia akan selalu melindungi Lin meski Lin tidak menyadari hal tersebut. Dan film pun berakhir dengan sebuah ciuman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film hingga akhir. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa dukung admin dengan cara like, share, dan subscribe. Bye!